Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @BlackyMC. Dia menulis, Mimin seperti Superman, selalu membawa kebahagiaan bagi kami. Wah, makasih ya guys, Mimin jadi semangat menghibur kalian nih. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul The Colony yang rilis pada tahun 2013 lalu. Film ini bercerita mengenai keadaan di masa depan di mana bumi tertutupi oleh salju tebal, mengakibatkan manusia berubah menjadi brutal. Film ini dibintangi oleh Laurence Fishburne, Kevin Zegers, dan Charlotte Sullivan. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Colony. Semoga. Di masa depan, hujan salju turun terus-menerus membuat seluruh dunia tertutupi oleh es. Baik tanaman maupun hewan-hewan hanya sedikit yang bisa bertahan karena suhu yang sangat dingin. Hal ini membuat manusia semakin menderita. Jika tidak meninggal karena kedinginan, manusia akan meninggal karena kelaparan. Sekelompok manusia yang berhasil bertahan hidup tinggal di dalam bunker yang ada di bawah tanah. Terdapat beberapa bunker yang menampung ratusan manusia itu. Mereka mencoba bertahan hidup di tengah keterbatasan. Mereka mengubah es menjadi air untuk diminum dan mengembangbiakan hewan yang tersisa untuk sumber makanan. Selain itu, mereka juga bercocok tanam dengan metode hidroponik. Mereka selalu mengambil biji-bijian dari buah dan sayuran dengan sangat hati-hati untuk kemudian disimpan. Namun, masalah tak berakhir sampai di situ. Wabah virus flu mematikan mulai melanda penghuni koloni bunker. Di dalam koloni bunker nomor 7 yang dipimpin oleh Briggs, virus flu dengan cepat menyebar dan membunuh penghuni koloni. Setiap orang yang terinfeksi akan dikarantina agar tidak menulari penghuni yang lain. Namun jika flu tidak kunjung membaik, orang yang terinfeksi itu akan diberi dua pilihan, yaitu pergi dari bunker atau ditembak mati. Di luar bunker, seorang pemuda yang bernama Sam sedang memperbaiki antena. Dia melihat ada orang yang terinfeksi yang bernama Hal dibawa keluar dari dalam bunker oleh petugas yang bernama Mason. Hal yang sudah dikarantina cukup lama tidak kunjung sembuh. Hal pun ketakutan. Dia berkata kalau dia memilih untuk pergi dari tempat ini. Namun Mason malah berniat menembak Hal. Melihat hal ini, Sam yang kasihan menyuruh Mason menghormati pilihan Hal yang ingin pergi dari tempat ini. Namun Mason tetap bersikeras karena menurutnya Hal pasti akan kembali ke sini dan kemudian menularkan penyakitnya. Mason pun akhirnya menembak Hal hingga tewas. Sam yang marah lalu masuk ke dalam bunker dan memberitahu Briggs mengenai tindakan Mason yang sewenang-wenang. Namun Briggs tidak memperdulikan perkataan Sam itu. Briggs berkata kalau ada masalah lain yang jauh lebih penting. Briggs lalu mengajak Sam ke ruangan radio. Seorang petugas yang bernama Cooper memberitahu kalau tadi pagi koloni bunker nomor 5 mengirimkan sinyal SOS. Namun sekarang mereka tidak bisa dihubungi lagi. Briggs pun menyuruh Cooper untuk membuat pengumuman agar semua orang berkumpul di dalam aula nanti sore. Briggs kemudian menyuruh Sam memeriksa peternakan. Di dalam peternakan, Sam menemui petugas yang bernama Victor. Victor memberitahu kalau dia kekurangan multivitamin hewan. Victor juga memberitahu kalau kelinci betina yang mereka miliki kini tinggal 1 ekor saja. Jika kelinci itu tidak mau berkembang biak, mereka tidak akan mempunyai kelinci lagi. Di tempat lain, Briggs menemui Mason untuk meminta penjelasan kenapa Mason membunuh Hal. Mason pun beralasan kalau dia hanya ingin menyelamatkan koloni ini. Lagi pula, jika dia menyingkirkan satu anggota koloni, mereka bisa menghemat makanan dan terhindar dari ancaman kelaparan. Briggs yang marah tetap menyuruh Mason menghormati aturan yang berlaku. Jika Mason tetap bertindak sewenang-wenang, Briggs mengancam akan mencopot jabatan Mason. Sementara itu, Sam menemui kekasihnya, Kai, yang bertugas menjaga gudang untuk meminta multivitamin hewan. Di sini, Sam melihat Kai memandangi radar di layar monitor. Kai berkata kalau dia yakin di luar sana pasti ada daratan kering yang tidak tertutupi es. Namun Sam malah pesimis akan hal itu. Sore harinya, semua penghuni koloni berkumpul di dalam aula. Salah satu penghuni yang bernama Dexter tertular virus flu, namun dia berusaha menutupinya agar tidak dimasukkan ke dalam karantina. Sam yang melihat kondisi Dexter langsung sadar kalau Dexter sudah tertular. Sam yang kasihan menyuruh Dexter untuk beristirahat di dalam kamarnya. Namun Dexter menolak karena hal itu malah akan membuat orang lain curiga. Briggs kemudian datang.
Dia memberitahu semua orang mengenai sinyal SOS yang dikirimkan oleh koloni bunker nomor 5. Briggs berkata kalau di antara koloni bunker nomor 5 dan nomor 7 ini ada nota perjanjian yang mengharuskan mereka untuk saling tolong-menolong satu sama lainnya. Briggs berniat pergi ke koloni bunker nomor 5 untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun Mason menolak usulan ini. Menurutnya, jika bunker nomor 5 kesulitan karena kehabisan makanan, mereka tidak bisa memberikan bantuan bahan makanan karena makanan yang ada di sini juga menipis. Lagi pula, akan lebih berbahaya lagi jika bunker nomor 5 itu ternyata terkena virus flu jenis baru. Namun Briggs tetap bersikeras untuk pergi. Dia mengajak 2 relawan untuk ikut pergi bersamanya. Nanti setelah kembali, mereka akan masuk ke dalam karantina untuk berjaga-jaga jika mereka terinfeksi. Briggs selalu meminta Dexter untuk ikut dengannya karena Dexter adalah seorang mekanik. Sam yang tahu kalau Dexter sedang tidak sehat langsung menawarkan diri menggantikan Dexter karena dia juga seorang mekanik. Briggs selalu meminta 1 orang lagi untuk menemaninya. Anak Victor yang bernama Graydon lalu mengajukan diri untuk ikut. Victor yang khawatir berusaha melarang anaknya untuk ikut, namun Graydon bersikeras karena dia merasa kalau dia masih muda. Graydon pun menyuruh ayahnya itu tidak usah khawatir, dia akan baik-baik saja. Briggs kemudian menunjuk Kai untuk menggantikannya sebagai pemimpin koloni selama dia pergi. Mendengar hal ini, Mason pun terlihat tidak senang. Tiba-tiba istri Dexter bersin, membuat semua orang panik. Dexter dan istrinya pun langsung dibawa masuk ke dalam ruangan karantina. Mason yakin kalau Dexter pasti terinfeksi virus flu. Mason ingin melakukan tes pada mereka berdua. Briggs pun menyuruh Mason untuk bersabar. Briggs akan memeriksa Dexter dan istrinya nanti setelah dia kembali. Keesokan harinya, Briggs, Sam, dan Graydon pergi menuju bunker nomor 5. Mereka harus berjalan melintasi salju yang sangat tebal. Setelah berjalan sejauh beberapa kilometer, mereka melihat mesin perekayasa cuaca yang rusak. Sebenarnya manusia sudah berusaha menciptakan mesin perekayasa cuaca, namun kini sudah rusak dan ditinggalkan begitu saja. Mereka kemudian melewati jembatan yang sangat rapuh. Terdapat lubang di mana-mana sehingga mereka harus berhati-hati melewati jembatan ini. Karena waktu hampir malam, Briggs mengajak yang lain untuk bermalam di dalam rongsokan helikopter. Briggs selalu menghubungi Cooper lewat radio untuk menanyakan kondisi bunker nomor 7. Cooper pun memberitahu keadaan Dexter dan istrinya yang semakin memburuk. Hal ini membuat Mason memaksa Dexter dan istrinya melakukan tes. Cooper takut karena Mason pasti akan membunuh Dexter dan istrinya. Briggs pun menyuruh Cooper terus mengawasi Mason sampai dia kembali nanti. Malam harinya, Briggs berkata kalau dia baru ingat dahulu saat Sam masih kecil, Briggs menemukan Sam yang tersesat di dekat sini. Graydon yang penasaran pun meminta Sam menceritakan masa lalunya sebelum ditemukan oleh Briggs. Sam pun bercerita dahulu dia dan keluarganya hidup di dalam tambang bersama beberapa orang lainnya. Awalnya mereka mempunyai cadangan makanan untuk bertahan hidup. Namun lama-kelamaan, cadangan makanan itu pun habis. Karena kehabisan makanan, ayah Sam dan beberapa pria lainnya memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari makanan. Namun mereka tidak pernah kembali. Satu persatu penghuni tambang pun akhirnya tewas karena kelaparan. Sam lalu bersama ibu dan adiknya memutuskan untuk keluar mencari makanan. Namun setelah berada di luar, tiba-tiba badai menerjang mereka, membuat Sam terpisah dari ibu dan adiknya. Sejak hari itu, Sam tidak pernah bertemu dengan mereka lagi. Jika Briggs tidak menemukannya, mungkin Sam juga sudah mati. Keesokan harinya, mereka bertiga akhirnya sampai di pintu bunker nomor 5 yang berbentuk seperti cerobong asap. Graydon panik karena dia melihat darah berceceran di mana-mana. Briggs pun mengajak yang lain untuk memeriksa keadaan di dalam bunker. Briggs lalu melempar flare dan kemudian menuruni tangga, disusul oleh Sam dan Graydon. Sesampainya di bawah, mereka kembali melihat darah berceceran. Mereka lalu berjalan masuk ke dalam bunker. Namun situasi sangat sepi, hanya ada darah di mana-mana. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari suatu tempat. Mereka pun langsung mencari sumber suara. Mereka kemudian melihat sebuah ruangan yang terkunci. Sam langsung membuka ruangan itu dengan paksa. Setelah ruangan berhasil dibuka, di dalamnya mereka melihat tubuh seseorang yang tertutupi kain. Briggs pun mengecek apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal. Ternyata orang itu masih hidup. Dia terlihat sangat ketakutan. Sam pun menenangkan pria itu. Sam berkata kalau mereka datang untuk membantu. Pria itu pun memperkenalkan diri. Dia bernama Leland. Leland menyuruh mereka untuk mengunci pintu kembali.
Sam lalu memberikan air dan makanan karena Leland terlihat kelaparan. Leland pun memberitahu kalau dia bersembunyi di tempat ini selama berhari-hari dan tidak berani keluar. Briggs selalu bertanya, memangnya apa yang terjadi? Leland pun kemudian bercerita, beberapa hari yang lalu, koloninya ini berhasil memperbaiki antena hingga jangkauannya semakin meluas. Leland lalu menyalakan komputer, memperlihatkan transmisi pesan dari suatu tempat. Terlihat seorang pria di dalam video menjelaskan kalau dia berhasil memperbaiki mesin perekayasa cuaca membuat lapisan es di sekitarnya mencair dan matahari kembali bersinar. Namun orang itu berkata kalau mereka tidak mempunyai biji-bijian untuk bercocok tanam. Dia mengajak siapapun yang melihat pesan ini untuk datang membawa biji-bijian. Pria dalam video itu lalu menyebutkan lokasinya. Leland kemudian berkata kalau koloninya berhasil mendapatkan lokasi pria itu. Beberapa rekan Leland kemudian dikirim untuk memeriksanya. Namun misi itu gagal. Rekan-rekan Leland yang kembali ternyata diikuti oleh monster yang langsung membantai orang-orang yang ada di sini. Sam dan yang lain pun bingung mendengar penjelasan ini. Sam kemudian menyuruh Leland menunjukkan lokasi pria yang berhasil memperbaiki mesin perekayasa cuaca di dalam peta. Briggs selalu menyuruh Leland untuk ikut bersama dengan mereka kembali ke bunker nomor 7. Namun Leland yang ketakutan menolak hal itu. Leland lebih memilih bersembunyi di ruangan ini. Leland yakin kalau monster-monster itu masih ada di dalam tempat ini. Briggs selalu menyuruh Graydon menghubungi Copper untuk memberitahukan kalau mereka bertiga akan segera pulang. Briggs kemudian mengambil beberapa bom yang ada di dalam laci untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa saat mencoba, Graydon melaporkan kalau dia tidak berhasil menghubungi bunker nomor 7 karena sinyalnya terlalu lemah. Briggs pun mengajak yang lain untuk bergegas keluar dari tempat ini. Briggs kembali mengajak Leland untuk ikut, namun Leland tetap menolaknya. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Briggs pun langsung membuka pintu, namun tidak ada siapa-siapa. Setelah Briggs dan yang lain keluar, Leland langsung menutup pintu dan menguncinya kembali. Briggs dan yang lain kemudian mendengar suara ketukan keras. Dengan hati-hati, mereka berjalan mendekati sumber suara. Mereka bertiga kemudian kaget saat melihat ada seorang pria yang sedang memotong tubuh manusia. Di ruangan itu, mereka juga melihat beberapa orang yang sedang memakan daging manusia. Ternyata monster yang dimaksud Leland adalah sekumpulan manusia kanibal. Satu kanibal lalu melihat Sam. Di saat kanibal itu akan menyerang Sam, Sam langsung menembaknya hingga tumbang. Suara tembakan membuat kanibal-kanibal yang lain akhirnya bangkit. Graydon yang panik pun langsung kabur, sementara Sam berusaha menembaki para kanibal yang mendekat. Pemimpin manusia kanibal yang bernama Sumanto kemudian bangkit. Dia berteriak seakan menyuruh pasukan kanibalnya untuk menyerang Sam dan Briggs. Briggs selalu menyalakan bom untuk menghalangi pasukan kanibal itu. Namun pasukan kanibal yang berjumlah sangat banyak itu masih mengejar Sam dan Briggs. Di tempat lain, Graydon yang panik diserang oleh beberapa manusia kanibal. Graydon pun akhirnya tewas. Sam yang baru datang langsung menembaki manusia kanibal yang menyerang Graydon. Briggs dan Sam kemudian bergegas pergi. Mereka berlari menuju pintu keluar. Briggs selalu berusaha menjatuhkan tangga agar manusia kanibal tidak bisa menyusul mereka. Briggs dan Sam yang berhasil keluar kemudian memasukkan bom ke dalam pintu bunker. Pintu bunker itu pun hancur lebur dalam seketika. Singkat cerita, Briggs mengajak Sam beristirahat di dalam rongsokan helikopter karena hari sudah gelap dan suhu semakin turun. Jika mereka memaksakan meneruskan perjalanan, mereka berdua tidak akan selamat. Sam pun tak habis pikir kenapa ada manusia yang tega memakan sesamanya. Briggs berkata, jika manusia sudah putus asa, mereka bisa melakukan hal yang mengerikan untuk bertahan hidup. Briggs kemudian menceritakan masa lalu saat dia menjadi kapten penyelamat di saat awal-awal bencana es. Saat itu terjadi, ada 20.000 orang berlindung di dalam stadion. Awalnya stok makanan masih aman, namun lama-kelamaan stok makanan pun akhirnya habis. Saat hal itu terjadi, orang-orang yang mempunyai senjata mulai merebut makanan orang-orang yang lemah. Mereka saling membunuh satu sama lain untuk menghemat makanan. Semua itu terjadi karena kelaparan. Briggs dan timnya sudah berusaha menghentikan hal itu, namun gagal. Karena tak ada pilihan lain, Briggs selalu mengajak Mason yang dahulu merupakan bawahannya untuk pergi dan mencari tempat berlindung yang lebih manusiawi. Sam kemudian berkata kalau dia penasaran dengan transmisi pesan yang tadi mereka lihat.
Brice pun berkata kalau dia berencana akan memeriksa tempat yang tadi ditunjukkan oleh Leland setelah mereka berdua kembali nanti. Jika benar orang yang ada di dalam video transmisi berhasil membuat es mencair, maka mereka bisa memberikan biji-bijian yang mereka miliki untuk memulai hidup normal lagi. Keesokan harinya, saat akan meneruskan perjalanan, dari jauh, Sam melihat Sumanto dan anak buahnya masih mengejar mereka. Ternyata Sumanto dan pasukan kanibal melacak jejak kaki Sam dan Brice. Brice pun mengajak Sam bergegas melewati jembatan. Brice akan meledakkan jembatan agar pasukan kanibal itu tidak bisa melintas. Sesampainya di tengah jembatan, Brice langsung menyalakan bom dan kemudian meletakkannya. Brice dan Sam lalu bersembunyi di balik papan besi. Namun ternyata sumbu bom itu padam karena tertiup angin. Brice pun berniat kembali menyalakan bom itu, namun Sam melarangnya karena pasukan kanibal sudah semakin dekat. Brice pun akhirnya memukul Sam agar tidak menghalanginya. Brice lalu berlari dan kembali menyalakan bom. Brice menyuruh Sam untuk pergi karena Brice akan mengorbankan diri. Bom pun akhirnya meledak dengan dahsyat, menewaskan Brice dan membuat jembatan terbelah menjadi dua. Di tempat lain, Mason membawa Dexter dan istrinya keluar dari dalam bunker karena mereka berdua positif terinfeksi virus. Dexter pun memilih untuk pergi dari tempat ini. Namun Mason yang tidak peduli langsung menembak istri Dexter hingga tewas. Kai kemudian datang sambil mengacungkan senjata. Kai marah karena Mason bertindak semena-mena. Mason pun berkata kalau dia hanya ingin melindungi koloni ini. Di tengah perdebatan, Kai melihat Sam yang datang sambil sempoyongan. Perhatian Mason pun ikut teralihkan. Dexter kemudian langsung kabur. Mason yang marah lalu memukul Kai hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Sam kembali siuman. Victor bertanya kenapa putranya, Graydon, tidak ikut kembali bersama Sam. Sam pun memberitahu kalau Graydon dan Brice sudah tewas. Mason kemudian datang dan langsung memborgol tangan Sam. Mason memberitahu semua orang kalau mulai saat ini dia yang akan menjadi pemimpin koloni. Victor lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sam pun menceritakan kalau dia diserang oleh pasukan kanibal. Sam berkata kalau pasukan kanibal itu sedang menuju tempat ini. Sam mengajak yang lain untuk bergegas pergi. Namun Mason menolak untuk pergi karena menurutnya tidak ada tempat lagi yang bisa mereka tuju. Sam pun memberitahu kalau di luar sana ada tempat di mana seseorang berhasil memperbaiki mesin perekayasa cuaca. Sam tahu di mana tempat itu berada. Namun Mason tidak percaya. Mason malah menuduh Sam sedang berbohong. Mason pun melarang semua orang untuk pergi. Di saat Mason akan pergi, seorang bocah kecil menabraknya. Bocil itu lalu memberikan kunci borgol yang dia curi dari Mason kepada Sam. Di tempat lain, Mason dan Victor pergi ke permukaan untuk mengamati sekitar. Mason yang tidak melihat apa-apa semakin yakin kalau Sam telah membohongi mereka. Namun Victor menyuruh Mason untuk tetap bersiaga karena bisa saja omongan Sam itu benar. Mason pun menyuruh Victor untuk mengawasi kamera CCTV. Sementara itu, Sam yang berhasil melepaskan diri menemui Kai yang terikat di dalam gudang. Setelah melepaskan ikatan Kai, Sam menunjukkan kepada Kai lokasi koordinat tempat yang dia maksud tadi. Kai pun terkejut. Ternyata benar dari layar monitor dia melihat kalau tempat itu berwarna oranye, yang artinya tempat itu disinari matahari. Kai memberitahu kalau tempat itu berjarak 12 km dari tempat ini. Di tempat lain, seseorang memberitahu Mason kalau Sam telah kabur. Mason dan Victor yang sedang mengamati layar CCTV pun langsung pergi untuk mengejar Sam. Di dalam gudang, Sam dan Kai memasukkan biji-bijian ke dalam tas. Saat mereka berdua akan pergi, Mason datang menghadang mereka. Mason melarang Sam untuk pergi. Tiba-tiba mereka mendengar suara hentakan keras dari luar. Setelah memeriksa layar CCTV, mereka melihat pasukan kanibal yang berusaha menjebol pintu bunker. Mereka juga melihat Sumanto yang membawa kepala Dexter. Mason dan yang lain pun akhirnya mempercayai omongan Sam. Mason lalu memerintahkan semua laki-laki mengambil senjata dan berjaga di depan pintu, sementara wanita dan anak-anak bersembunyi di dalam aula. Tiba-tiba lampu padam membuat keadaan semakin mencekam. Para warga yang berjaga di depan pintu masuk lalu mendengar suara dari belakang. Mereka pun membagi tim untuk memeriksanya. Ternyata pasukan kanibal juga masuk lewat lubang ventilasi. Beberapa manusia kanibal yang berhasil masuk langsung menyerang mereka. Pintu masuk kemudian berhasil dijebol. Mason yang ketakutan pun langsung kabur ke dalam aula. Victor lalu menyuruh yang lain untuk mundur. Dia akan menahan para kanibal ini sendirian. Semua orang pun langsung mundur. Sumanto kemudian maju membunuh Victor.
Di dalam aula, Mason yang ketakutan langsung mengunci pintu, padahal Sam dan Kai masih ada di luar. Akhirnya seorang wanita yang bernama Nara memukul Mason dan kemudian membukakan pintu menolong Sam dan Kai. Namun ada manusia kanibal yang juga berhasil masuk. Kai pun langsung menembak manusia kanibal itu. Mason dan Nara lalu kembali menutup pintu. Sam mengajak yang lain pergi dari tempat ini karena cepat atau lambat pasukan kanibal itu pasti akan bisa menjebol masuk. Sam lalu membuka lubang ventilasi yang mengarah ke permukaan. Sam mengajak yang lain masuk ke dalam lubang ventilasi menuju permukaan. Namun Mason masih bersikeras ingin tetap tinggal. Sebelum pergi, Sam pun memberikan pistolnya kepada Mason. Pasukan kanibal akhirnya berhasil mendobrak pintu aula. Mason yang putus asa pun kemudian menembak tabung gas hingga terjadi ledakan dahsyat. Namun Sumanto berhasil selamat karena masuk ke dalam lubang ventilasi. Sumanto pun akhirnya berhasil mengejar Sam. Mereka berdua lalu bertarung dengan sengit hingga terjatuh di ruangan ternak. Sam melawan dengan berbagai benda yang ada di sana, namun Sumanto yang sangat kuat bisa menangkisnya dengan mudah. Sumanto pun menghajar Sam bertubi-tubi. Sam lalu menancapkan pisau di paha Sumanto, namun Sumanto masih bisa melawan dan mencabut kembali pisau itu. Di saat Sumanto akan menyabet Sam, Sam berhasil menahannya dengan tongkat besi. Sam kemudian memukul Sumanto berkali-kali hingga terkapar. Sam pikir Sumanto sudah mati, namun ternyata Sumanto masih bangkit lagi. Sam kemudian mengambil pisau dan memotong kepala Sumanto. Di tempat lain, Kai dan yang lainnya akhirnya berhasil sampai ke permukaan. Beberapa saat kemudian, Sam menyusul sambil membawa tas penuh dengan biji-bijian. Sam pun mengajak semua orang mengikutinya menuju tempat di mana ada matahari yang bersinar untuk memulai hidup yang baru. Dan berakhirlah alur cerita film The Colony ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan mengeluh jika kalian kepanasan, karena jika seluruh permukaan bumi tertutupi es bakal lebih repot guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.